14.401.07. Di sini saya akan menganalisis kasus tentang tindak pidana perdagangan orang, yaitu terdakwa Dwiki Wenilton bin Syarif Daniel yang berperan sebagai pelaku utama dihadapkan pada dakwaan terkait kasus perdagangan manusia yang terjadi di beberapa lokasi, termasuk wilayah Bogor dan Lampung. Dalam kasus ini, Dwiki bersama sejumlah pihak lain termasuk 2 orang berstatus buronan diduga telah merekrut dan mengirimkan 24 korban pekerja migran ke luar negeri, khususnya ke beberapa negara di Timur Tengah. Tindakan terdakwa dilakukan dengan bekerjasama dengan beberapa pihak lain seperti Ramli DPO yang berperan sebagai badan usaha bernama PT Bahtera Tulus Karya, serta Melinda Sari alias Linda alias Mami Linda yang menjadi DPO, yang bertugas menyewa rumah sebagai tempat penampungan sementara bagi calon pekerja migran Indonesia sebelum diberangkatkan. Perekrutan, pengangkutan, dan penampungan sementara para CPMI ini dilakukan tanpa mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh hukum, khususnya Undang-Undang PPNI. Tindakan tersebut terungkap melalui penggerebekan rumah penampungan yang menjadi titik awal penangkapan Dwiki dan rekan-rekannya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Berdasarkan putusan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui putusan nomor 663 menyatakan bahwa terdakwa Dwiki Wenilton bin Syarif Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi penjara selama 3 tahun, 5 bulan, serta denda 120 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Masa tahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang masa pidana. Bukti berupa 20 paspor, 9 tiket penerbangan, serta sejumlah telepon genggam dirampas untuk negara. Sementara 1 unit kendaraan Toyota Avanza beserta dokumennya dikembalikan kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Ini menegaskan bahwa putusan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut. Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah sepadan dengan memberi efek jerah sekaligus hak asasi manusia dari praktik perdagangan orang. Analisis kasus hukumnya berdasarkan analisis terhadap putusan yang telah dibuat. Secara keseluruhan, putusan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek dan alat bukti, termasuk pelanggaran yang melibatkan tindak eksploitasi dan proses perdagangan manusia. Dalam perkara ini berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah tepat untuk memberikan efek jerah dan melindungi hak asasi manusia. Pertimbangan hakim juga sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan eksploitasi yang dilakukan melalui penipuan, kekerasan, atau penyalahgunaan posisi rentan. Kesimpulannya, kajian terhadap sistem hukum terkait TPPU di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia perangkat hukum yang relatif lengkap seperti yang diatur dalam pasal 2 hingga pasal 9 Undang-Undang TPPO, implementasinya masih memerlukan perhatian. Dalam kasus putusan nomor 663, pelaku TPPO didakwa dan dijatuhi putusan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPPO. Hal ini menunjukkan bahwa meski kerangka hukum telah ada, perlu penegakan yang lebih kuat untuk mengatasi peningkatan kasus perdagangan orang di Indonesia. Hakim menilai tindakan terdakwa memenuhi unsur perdagangan orang dan memberikan vonis yang tegas. Namun, putusan yang diberikan majelis hakim masih terlalu ringan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, yaitu hanya 3 tahun pidana penjara. Sehingga dalam kasus ini sudah sepatutnya hakim menerapkan kompensasi maupun restitusi kepada korban. Mengingat tindak pidana perdagangan orang tiap tahunnya di negara Indonesia terus meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.